Nggak tahu tempatnya Gus Beti apa bus kecil apa enggak. Ya emang Gus udah besar belum bos? Saya pakai anu, Bang. Saya masukkan ke speaker jadi suara Abah besar karena saya pakai speaker. Kencang ya? Oh iya. Kalau saya ini udah di mulut ini anu. Oh udah Pak besar Pak. Udah alhamdulillah ternyata kepunyaan saya yang kecil. Astagfirullah, makanya kepunyaan itu harus dibesarin. Iya sudah Pak sudah alhamdulillah. Pakai ikan kuto loh, ikan kuto itu. Tahu nggak ikan Bisa kuto? besar Pak ya? Ya disapetin nih, disapetin tiap hari. Iya. Abah, Dan coba anu Pak Yai Anu itu suruh ngulangi lagi. Gimana tadi Pak Yai tentang enggak. imam Iya. siapa tadi nanti biar Abah jelaskan. Enggak, saya udah dengar tadi gini loh. Jadi gini, itu Tarekat itu sama-sama ininya kan, sama-sama jalurnya itu sanatnya ke Rasulullah. Tapi kenapa berbeda kan itu? Nah kalau saya berpikir itu, saya pernah nanya itu juga sih ke guru. Nah maka jawaban yang logisnya itu begitu. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda. Contohnya ini, Gus Betik datang, Gus Betik sama Kiai Amir datang ke Kiai, saya minta wiridan. Nah itu bisa berbeda loh ngasihnya. Halo Pak, saya potong Pak ya. Yang saya bahas itu bukan itu Pak, bukan ritualnya, tetapi metodologinya. Satu misal ya, kalau torikot itu kan metodologinya halus, lembut, tidak mau kasar, tidak mau kekerasan kan begitu Pak. Nah, tetapi kalau politik itu apalagi politik ya, itu agak kasar, agak frontal, juga mengizinkan peperangan gitu. Seperti halnya Pak ya, Syekh Taqiyuddin itu tokoh politik loh Pak. Tapi dia mengaku politiknya itu bersanad sampai nyambung ke Ali dan ke Rasulullah. Sedangkan torikoh ya, ini kan torikoh itu semi filsafat Pak. Kok beda? Ini hanya contoh dua loh Pak. Nanti kalau saya cari contoh banyak, seperti halnya ya Pak, LDDI, Lemkari itu Pak ya, itu mangkul, sanatnya itu nyambung ke Ali ke Rasulullah. LDII ya, Lemkari Pak, saya nggak tahu kalau sekarang ya LDI Pak, ya mengambil. Tapi dengan kaum tradisional itu Pak kayak langit dan sumur jauhnya gitu. Perbedaannya itu antara sawah bainas sama was sumur Pak. Nah perbedaan yang jauh kalau torikot sama torikotnya seperti torikot Saidiyah, kemudian torikot Naksabandiyah dan lain-lainnya itu mempir Pak, hampir mirip Pak. Tetapi kalau metodologinya itu, jalannya itu berbeda jauh, menyimpang jauh. Apakah bisa sanad semacam itu? Apakah tidak semacam klaim saja Pak? Mohon pencerahannya Pak. Beda antara mangkul tadi dengan sanad. Ini berbeda ini bahasanya. Nah, bahasannya itu tidak sama. Oke. Kalau mangkul itu, saya pernah teman saya namanya Sumedi dan si itu pernah ikut ke LDI. Jadi kalau LDI itu bedanya, walaupun kita sudah bisa baca Fatihah, kalau belum dimangkulkan itu belum boleh kita. Jangankan untuk menerjemahkan, menafsirkan, membaca aja nggak boleh. Itu menurut dia. Padahal kita udah bisa tuh berfatihah tetap dimangkul. Nah itu jadi menurut saya terlalu apa Gus kalau ngomong itu tuh taklidnya itu terlalu. Taklid Bang, taklid. Nah itu
Terlalu buta, Nah, Pak. beda dengan torekot. Nah, torekot itu ngambil daripada ihsan. Ada yang tijaniyah, ada yang sadiliyah, ada yang naksabandiyah, kan gitu. Nah, itu beda dengan yang tadi. Kalau ini untuk mencapai sesuatu itu, nah itu masuknya ke apa namanya perjalanan spiritual orang. Contohnya nih begini, saya melakukan tarekat seandainya Naksabandi. Saya dengan 10 orang atau 3 orang yang bareng-bareng ditalkin, bareng-bareng ditawajuh gitu kan. Itu pengalaman spiritual kita berbeda. Nah, gitu kan. Ada yang Tijaniyah itu saya pernah nanya. Di sini kita punya saudara namanya Kiai Romli. Itu tarekatnya Tijaniyah. Setelah saya tanya, ada ini Gus, ada namanya orang wiridan sambil duduk berdiri nih. Itu gimana, dasarnya apa gitu. Gitu kan. Nah itu mereka itu mengamalkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan gitu. Nah, itu jadi zikir ke Allah itu yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubihim dan sambil berbaring. Itu mengamalkan itu, dan itu nggak apa-apa. Memang syaratnya ada di situ. Itu maksudnya di situ. Terus ada yang kalau tarekat Qadiriyah, gitu kan. Hadisnya banyak. Contohnya yaitu man akhiri kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada lagi afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Nah, tapi untuk mengamalkan, gitu kan, mengamalkan itu ada sama-sama nih. Tarekat 165 setiap habis sholat, itu setiap habis sholat dilakukan. Diambilnya ditariknya la ilaha illallah itu mengucapkannya dari bawah pusar ke kening, lalu diangkat ke umbul-umbul. Ya kan? Lalu ke kanan, atas bawah susu, lalu ke kiri, atas bawah susu lagi. Itu metode pengalaman keibian. Maksudnya apa? Itu tapi nggak semua orang kayak begitu. Di antara yang tarekat tadi, yang satu tawajuhan, maksudnya kalau yang mursyid itu satu mursyid. Ada yang di samping mengamalkan itu, ada yang mengamalkan yaitu diantaranya sholawat. Maka setelah dia membacakan kalimat La ilaha illallah, nah, tarikannya itu beda. Nah, ada amal-amal, nah itu ini cuma prediksi, ya kan? Ini cuma prediksi. Tapi kalau semua itu sanadnya ke Rasulullah, pasti ada hadis yang menerangkan tentang itu. Kan gitu. Ada lagi yang namanya wahidiyah, pengamal sholawat, atau sadiliyah. Sadiliyah ini juga mengamalkan sholawat. Kan gitu. Nah, mereka bertarekatnya dengan sholawat. Kan gitu. Nggak apa-apa, itu kan hanya tarekat saja, mensalahkan. Orang-orang suluk itu berbagai macam caranya. Ada yang dengan membaca sholawat, ada yang dengan membaca intinya istiqomah sih. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Dan mohon maaf saya potong, Mbak. Bukan yang itu, Mbak, yang saya tanyakan, Mbak. Bukan yang sewarna. Kalau mungkin warnanya kan
Ada kalau sama-sama torikotnya kan warnanya mungkin agak mirip, merah muda, merah tua, merah delima agak sama lah. Tetapi kalau torikot sama politik kan berbeda jauh, Pak. Tetapi mereka mengklaim sanad yang sama. Itu Pak yang saya Oh, yang tanyakan. satu torekot, yang satu politik. Iya, Nah, itu yang- siasat antara siasat dan politik itu berbeda jauh. Padahal keduanya memakai sanad yang berbeda, gitu loh, Pak. Iya. Nah, hal ini apakah tidak menunjukkan bahwa sanad itu bukan jaminan suatu kebenaran, Pak? Oh, mau ke situ Karena tadinya, bahasanya. udah apa namanya? Udah berpolarisasi menjadi beberapa variasi yang berbeda. Gini, Apakah Gus Amir. tidak begitu, Pak? Ini Gus Amir, jenengan itu membandingkan dua pan ilmu kepada satu salah itu. Ya kan? Yang satu membicarakan tentang politik, yang satu tentang torekot, jelas berbeda. Ilmu politik ya ilmu politik, ilmu torekot ya ilmu torekot. Dikuli syai'in bi ilmi kan gitu. Jadi nggak bisa membahas ini ya sama-sama sanadnya ada. Makanya perangnya orang Islam dengan orang yang non Muslim itu beda. Perangnya orang Islam itu ada sanadnya yaitu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara perangnya Rasulullah kan gitu. Maksudnya sanad kan ke situ. Jadi kalau membandingkan antara ilmu politik dan kalau ini ilmu asiasa, ilmu politik, kalau ini ilmu ilmu teolog berbasiskan falsafah, beda tuh, tulus berbeda Gus. Tapi intinya makanya kan gitu. Fas'au ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil kafirin. Bersegeralah kalian mohon ampunan kepada Allah SWT yang surganya adalah seluas langit dan bumi lah, yang uidat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang takwa. Nah, orang takwa, untuk menjadi orang takwa itu nggak usah jadi kiai, bisa jadi tukang kuli, jadi bertakwa masuk surga. Orang pejabat ya kan masuk surga karena kejujuran dan lain sebagainya, masuk surga juga. Ini maksudnya dari mana searah saja. Karena Rasulullah ini memang contoh uswah hasanah di dalam segala bidang. Sebagai bapak anak dari anak-anaknya, suami dari istri-istrinya, pemimpin bagi rakyatnya, kan gitu, imam bagi umatnya, guru bagi muridnya, dan lain sebagainya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu maka kalau Gus Amir ini membandingkan tadi ya bahwa sama-sama sanad, yang emang benar sanad. Perangnya bersanad kepada Rasul, ada aturannya dalam Al-Quran, perang terangkan dalam hadis bagaimana cara perang secara syariah. Itu yang nggak ada itu, yang nggak ada itu penipuan cara syariah itu pun kalau menurut yang konotasinya itu jelek gitu. Karena siasa ini adalah sebetulnya bermain taktik, bukan tipu daya. Nah, kalau tipu daya dimanakan kepada kejelekan. Ya, padahal baik politik maupun perang itu menggunakan strateginya, itu nggak apa-apa, gitu kan? Gitu guys. Jadi sandingan antara politik dengan tasawuf, gitu guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Amir, Assalamualaikum. Mas Agustan, Assalamualaikum. Pak Yai Amir. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Jenengan itu salah, nggak begitu caranya. Monggo. Yai Amir itu salah tadi, komparasi kalau di bahasa kampusnya, komparasinya itu salah karena membandingkan itu harus apple to apple gitu. Cuman kan sebetulnya aku mau ngomong begini, itu ketika nanti yang naik sudah banyak, yang di bawah yang ikut diskusi sudah banyak, jadi
aku menjelaskannya itu bermanfaat, lebih apa ya, banyak yang tahu gitu loh. Kalau ini kan baru 11, dia yang naik baru berapa, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena apa? Karena itu yang menjadi masalah saat ini. Sampai kemarin aku sebetulnya sangat menyesalkan kenapa harus ramai begitu gitu loh. Aku sebenarnya nggak suka rame-rame begitu. Kemarin kan sempet rame, ada 2 orang yang nggak terima akhirnya turun semua gitu. Ya, Gitu. biarin nih. Udah. Itu harusnya nggak perlu terjadi. Gini Pak Amir, jenengan salah. Komparasi politik dikomparasi sama apa tadi? Sama topiko. Torekat. Itu ndak bisa, ndak begitu. Tapi insya Allah aku paham maksudnya Pak, paham. Kata kuncinya kan begini, bahwa sanad itu bukan parameter kebenaran. Aku setuju di situ. Dan sanad itu hanya sebatas sebagai aliran historikal, aliran sejarah. Ini dari ini gitu. Dan dia memang terikat oleh ruang dan waktu. Tempus delicti-nya terikat karena dia sejarah. Yang jadi masalah sekarang, publik itu menggunakan sanad untuk membonsai pemikiran. Padahal pemikiran itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku untuk memikirkan 20 tahun ke depan tuh bisa, nggak harus aku hidup 20 tahun lagi. Aku mundur ke belakang 1 abad itu bisa, pemikiranku bisa. Nggak harus aku hidup lebih awal lagi, nggak begitu. Yang salahnya publik ini menggunakan sanad itu sebagai parameter kebenaran berpikir gitu loh. Salahnya di situ Pak Yai Amir. Ya, sebetulnya kan aku bilang Gus Beti itu menghormati ulama, bukan tidak menghormati ulama. Karena apa? Lewat jasa-jasa beliau, guru-guru ngaji kita, kiai-kiai kita tahu historikal sejarah Islam, Kanjeng Nabi, kemudian nanti Gusti Allah Agung itu lewat beliau. Tapi masalah pemikiran kita boleh sependapat, boleh tidak. Yang jadi masalah sekarang selalu memposisikan orang-orang dahulu itu 100% benar, wis, nggak bisa salah. Jadi kalau orang sekarang berpikir berbeda dengan orang dahulu, itu dianggap salah. Lalu apa gunanya perintah Al-Quran untuk berpikir? Kan Al-Quran sudah guna apa takin? Apakah lu nggak mikir tak? Kan kita diperintah berpikir, gitu loh. Ini yang memang ini perjuangan. Gus Beti mendobrak ini meskipun harus berhadapan dengan saudara sendiri seperti kemarin. Nggak masalah, karena itu resiko, gitu loh. Itu resiko. Ya, nah, sekarang aku luruskan. Jenengan kalau mau mengkomparasi itu harus apple to apple. Aku kasih contoh begini. Anjing. Nah, tentang anjing saja. Ya. Sama-sama anjing ini. Anjing di mazhabnya Imam Malik itu beda dengan anjing di mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu apakah kita akan mengatakan Imam Malik atau Imam Syafi'i salah satunya nggak bersanad? Nggak sampai ke Kanjeng Nabi. Karena masalah anjing itu masalah pemikiran, gitu loh. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu padahal guru murid, sama dengan seperti Plato dan Aristoteles itu guru murid. Plato pada filsafatnya itu filsafat idealis, sementara Aristoteles filsafatnya naturalis, beda jauh. Padahal itu guru murid, Plato gurunya. Ya. Sokrates apa Aristoteles itu? Sokrates ya. Aristoteles, sorry lupa, nanti bisa dicek lah. Itu muridnya. Tapi beda mereka. Sama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, itu guru murid. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Mereka beda itu biasa gitu loh. Nggak terus, you nggak sangat, you nggak lihat pemikiran ulama dulu. Gue sudah ingatkan, gue ini Islam gue nggak bisa ketemu yang konservatif diketemukan dengan yang progresif, nggak bisa, nggak ketemu. Akhirnya apa? Ya saling memaklumi saja lah, nggak harus tukar, nggak perlu gitu. Jadi ini ditunjukkan sama-sama anjing. Imam Malik beda pemikirannya dengan Imam Syafi'i, padahal guru murid.
Nah, karena kita Asia Tenggara ini kiblatnya ke Imam Syafi'i, maka kita nggak ada yang piara anjing, gitu loh. Ya, jadi anjing sama anjing itu beda. Tapi kan mereka cuma, oh nggak mungkin mereka, kamu sanatnya kemana? Nggak ada begitu. Kamu nggak nurut ulama-ulama, nggak ada begitu. Harus ikuti ulama-ulama, nggak ada. Kalau kita harus mengikuti ulama-ulama terdahulu dalam pemikiran, kita nggak usah berpikir dong. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu ya tentang sholawat. Sekarang tentang sholawat. Ya. Seperti tadi Abah sudah jelaskan ya. Terus Pak Amir, Yai Amir juga setelah menjelaskan ya. Aku nggak tahu ini posisi Yai Amir ini di mana, apakah di progresif atau konservatif. Gue nggak ada masalah, gue sampaikan aja. Setuju, monggo, nggak setuju nggak ada masalah gitu ya. Sholawat, gue lihat tadi buka Facebook jelang subuh atau sebelum subuh ya. Di tangan Firanda, sholawat itu beda di tangan Arasi. Ini orang-orang terkini nih, yang umurnya mungkin di bawah gue nih, dua manusia ini, yang secara publik sudah diakui sebagai ustadz lah gitu. Kalau gue seperti kan bukan sekedar ustadz gue seperti ini, tapi ustadz-ustadzan. Jadi ustadznya 2 kali. Mereka berbeda tentang sholawat. Terus apakah dikatakan mereka itu bersanad? Nah, kalau sanad itu menentukan kebenaran, ya gimana? Apakah sanadnya mereka itu ada yang putus atau yang mana atau nggak bersanad? Inilah karena kita beragama itu mentuhankan sanad, seolah sanad-sanad itu menjadi Tuhan itu. Ini yang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa. Khususnya gue sabar ngikuti publik supaya publik itu, gue kalau bilang goblok, bodoh disalahkan, padahal itu sama dengan jahil sebetulnya. Ya udah gue pakai jahil ya, nggak pakai goblok atau bodoh. Nanti ada yang komplain lagi ya. Kejahilan itu harus kita kikis. Memang mengkikis, melawan sesuatu yang sudah mapan. Gue nih anti mainstream, Islam rasional. Itu melawan kemapanan yang sudah dianggap benar oleh mainstream. Itu beresiko. Dan gue itu seperti kemarin, gue anggap senyum saja. Karena apa? Itu sebuah resiko yang sudah gue bayangkan. Gue akan menghadapi seperti itu. Apalagi gue ini juga berkecimpung di dunia kristolog. Gue berhadapan dengan 2. Dengan mereka saudara kita Kristen, dan dengan saudaraku sendiri yang seiman, sama-sama Islam, cuman ada pada cara berpikir konservatif sedangkan gue progresif. Jadi 2 yang gue hadapi. Cuman ya gue sabar saja, memang begitu keadaannya. Mungkin aku salah menangkap atau tidak itu Yai Amir yang bisa menentukan, karena aku mengomentari Yai Amir. Jadi kalau Toriko dengan politik siasa itu memang nggak kena. Yang harus apple to apple. Aku kasih contoh tadi tentang anjing, tentang sholawat itu berbeda. Jadi artinya apa? Sanad itu bukan parameter kebenaran. Kalau berbeda saja, terus jangan ngomong orang nggak bersanad kayak itu. Ulama dulu itu ya harus kita hormati, tapi bukan harus sependapat. Karena pemikiran, logika, analisa itu menembus ruang dan waktu. Tidak ada jaminan orang dulu itu pasti benar, nggak ada gitu. Mungkin itu aku nggak tahu Pak Yai Amir, apakah aku sudah tepat mengomentari apa yang jenengan maksud atau tidak. Aku nggak tahu. Monggo kembali ke Abah atau ke Ustadz Agustan atau ke Yai Amir. Monggo ada Ustadz Abdu ya, Abdu. Monggo silakan, aku berkomentar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sabtu wabarakatuh. jambak wae ku abang. Kak Aceh. Silakan Mbak dilanjut. Ikut mendengarkan, ada kegiatan juga saya di sini. Lanjut Mbak. Gini. Sebelum ini saya tak bacakan ya. Ini saya membuka autobiografi ya. Tentang ini. Walaupun sebetulnya juga ini hanya saya supaya nggak ngawur saya gitu aja. Tentang keilmuan.
menurut ini dari Muhammad Farid Wajidi, ya kan? Itu Muhammad Farid Wajidi ini mengatakan tentang tips sukses menguasai ilmu pengetahuan. Sebaik-baiknya orang belajar ialah yang mempunyai guru. Lalu gurunya itu mempunyai guru lagi dan terus tersambung usul dengan guru-guru lainnya. Itulah yang dinamakan sanad keilmuan. Sanad atau jaringan mata rantai keilmuan sangat penting dalam Islam. Karena kan besok dari kiamat manusia bukan saja dimintai pertanggungjawabannya, tetapi juga ditanya dari mana ia mengamalkan sesuatu. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 6, dan aku akan menanyaimu orang-orang yang diutus kepada mereka, dan sungguh aku akan meminta laporan pertanggungjawaban kepada para rasul. Nah, ini tentang ini ya. Lalu Muhammad Isom Elsa, dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang menulis bahwa merujuk ayat ini, seorang ulama bernama Abu Abdurrahman Al-Marwazi yang memiliki nama Ali bin Al-Hasan Syakik bercerita, aku mendengar dari Abdullah bin Al-Mubarak yang berkata, jika kamu kelak menghadapi persidangan di hadapan Allah di padang mahsyar, maka berpeganglah kepada Al-Athar. Nah, Ali bin Al-Hasan suatu saat melakukan konfirmasi tentang apa yang dimaksud Abdullah ibnu Al-Mubarak dengan Al-Athar kepada Abu Hamzah Muhammad bin Maimun Al-Syawqi, apa kamu dapat menjelaskan tentang Al-Athar? Pastinya aku akan mengamalkan apa yang kamu katakan. Kan? Lalu Abu Hamzah menjawab, Al-Athar adalah di hari kiamat kelak kamu akan ditanya dari siapa kamu mengamalkan. Misalnya kamu jawab, saya mengamalkan dari Abu Hamzah, maka saat itu juga aku dihadirkan bersamamu di hadapan Allah. Nah, tidak selesai di situ juga saja, kata Abu Hamzah, aku juga ditanya hal yang serupa. Kalau aku jawab dari Al-A'mas, maka dihadirkan pula Al-A'mas. Beliau ketika ditanya, maka akan menjawab, saya mengamalkan berdasarkan didikan di Ibrahim. Lalu Ibrahim dihadirkan juga. Dan ditanya tentang asal-usulnya, ilmunya itu dari mana. Ia menjawab dari Al-Qomah. Beliau pun menjawab dari gurunya Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi ini pun menjawab dari Rasulullah. Nabi Muhammad terus menjawab dari Jibril yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Jadi sanad keilmuan juga disebut Al-Athar, yaitu jaringan yang menghubungkan murid dengan guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ini sekilas saja, saya hanya membacakan itu ya. Nah, ya. Karena apa? Karena Imam Abdullah bin Mubarak ini wafatnya tahun 181 Hijriah. Itu berkata, sanad itu bagian dari agama. Innal isnada minad dini, kan gitu. Kalaulah tidak ada sanad, pasti siapapun bisa berkata-kata yang dia kehendaki. Mansa'a, mansa'a. Mansa'a, mansa'a. Orang kalau tanpa sanad, dia akan berkata sekehendaknya sendiri. Nah, gitu kan. Sedangkan ada ya di dalam ini man ahdasa laisa min amri, ya gitu. Barang siapa yang berkata-kata tentang agama sedangkan itu dah lain daripada aku, kan kata Rasulullah, kan gitu. Nah, maka dia telah mengadakan fal yatabawa, kalau nggak salah. Jadi sama dengan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi memang kesanadan itu adalah mata rantai, itu memang di dalam Islam itu disarankan. Bahkan ketika kita solu kama ra'aitumuni usolli, sebetulnya kita sedang bersanad. Kan? Kenapa kamu sholat begitu? Ya karena saya dari guru. Ya itulah namanya sanad, mata rantai. Itu maka orang melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat itu ya memang dari sanad yang gitu. Maka kalau orang nggak pakai sanad, bisa jadi nanti wah ini karena subuh ini
lagi enak tidur, maka boleh subuh ini jadiin satu dengan zuhur saja. Lalu ini kan nggak begitu. Nah, ini pentingnya sanad. Monggo dilanjut Bang Agustan. Ya, ini saya ke sanad itu kalau saya saya itu panduan karena kita banyaknya begitu. Sebentar Kang Agus, permisi sebentar Kang Agus. Oke. Sebentar Kang. Abah. Halo Bang. Ayo. Gini Bang, Iya. supaya kita tidak kecolongan seperti kemarin 2 kali kita kecolongan. Yang naik kalau diragukan langsung di screening Bang, Islam atau kafir, itu aja. Iya. Makasih, lanjut Kang Agustan, lanjut. Ya gini, yang terkait dengan sanad, saya terus aja panduan kita di zaman era sekarang ini tetap Al-Quran menjadi pokok, fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling fundamental adalah Al-Quran. Jadi kita tetap mengeksplorasi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dalam hal ini, ya saya memang karena memang nggak bisa apa-apa terkait dengan bahasa, tapi saya mengeksplorasi di kamus. Dan saya mempunyai teknik-teknik kamus gitu loh. Untuk mendeteksi permasalahan sanad. Ini kalau saya gitu, jadi misalnya kata Quran, ya, bahasanya itu terkait ada hubungannya dengan tafsir, interpretasi, ada terkait dengan pesan, ekspresi atau terkait dengan mantra. Ini sebenarnya dari kalimat kata-kata dari bahasa ini itu kita bisa menelusuri. Oh, ternyata Al-Quran itu ada hubungannya sama jampi-jampi. Artinya ayat Al-Quran itu bermanfaat. Artinya ada hadis yang menerangkan terkait dengan mengobati bagaimana itu sembuh. Ini kalau saya lihat ini, kalau dari yang saya lihat dari kamus ini Quran, arti kata Quran itu memang hubungannya sama jampi kan aneh katanya ya. Memang atau artinya memang jampi-jampi, itu kan juga bisa. Tapi yang jelas di sini ada interpretasi, berarti Quran itu mengandung suatu interpretasi. Tak potong dulu Bang, dulu ya. Nanti dulu. Kalau Quran masuk ke jampi-jampi ini terlalu ekstrim. Nah, saya bertanya akar kata qoro'a itu apa? Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Itu apa? Qoro'a. Nah gitu kan. Jadi jangan sampai nanti berarti jambi-jambi nih. Nah, gini. Itu maksudnya gini Bang. Satu yang tinggi itu tidak bisa disamakan dengan yang rendah. Jambi-jambi itu tunggu dulu Abah. Kedukun. Al-Quran itu dari Allah. Benar, ini sampai juga berbahaya nih. Ya, itu benar. yang dikatakan kalau tidak bersanad nanti orang wataqalu apa? La qalu man sa'a masa'a, itulah maksudnya. Sabar Abah, ini kan saya dari segi bahasa Abah, ya. Iya, tapi jangan disandingkan antara Quran dengan jambi. Gini, ada tekniknya Abah. Kan merendahkan Al-Quran itu nantinya. Bukan gini Abah. Ini teknik bahasa. Sebentar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Abah, Mas Agustan itu dia menggunakan metode begini. Dia memaparkan dulu semua yang ada, baru nanti dia jelaskan satu persatu. Bukan berarti Mas Agustan mengimani bahwa Al-Quran itu jambi-jambi. Enggak begitu, Pak. Jadi iya betul. Enggak, bicaranya enggak salah sampean enggak adil juga. Tadi Bang Agustan ngomong bahwa Al-Quran itu sama dengan jambi-jambi. Tadi ngomongnya begitu. Bukan bahasa, jangan begitu. Yang lain bisa enggak? Abah salah nangkep lo ya. Menurut saya ya. Salah nangkep lo ya. Coba ulangi, Quran itu apa? Ya, jadi gini Abah. Saya kan bicara bahasa ini Abah. Ya. Bicara bahasa jadi bukan bicara Al-Quran dulu nih. Ya, dipahamin dulu Abah, jangan langsung plak gitu loh ya. Abah mah nyerang terus nilai kebenaran muncul. Enggak nyerang, enggak. Nanti ada ini banyak nih ya. Monggo silakan. Saya satu ini dari kamus ya, saya bacain semua ya. Quran itu mengandung arti terkait bacaan, interpretasi, taksiran, kuliah, ceramah, literatur, sastra, kepustakaan, kesusastraan, mantra, jampi, percakapan, pembicaraan, tutur kata,
kabar itu yang terkait. Jadi banyak nih Abah, ada 20-an, 30-an nih. Gitu, ada janji juga nih, ada perkara itu ya terkait ini. Nah, dari penjelasan dari bahasa ini gitu loh. Maka saya langsung ke sanad nih. Artinya di sanad di hadis-hadis itu pasti ada penjelasan terkait apa? Terkait bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan suatu interpretasi. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an berarti mengandung interpretasi. Ya, ini yang harus kedua. Nah, terkait ini berarti yang terkait dengan hal-hal yang mantra atau jampi itu berarti ada ayat Al-Qur'an pasti di hadisnya gitu loh ya. Di hadisnya terkait dengan oh ini dengan mengucapkan Al-Fatihah maka akan sembuh penyakitnya. Ini maksudnya. Jadi cerita di dalam bahasa ini menunjukkan adanya suatu korelasi yang akan berbeda dan kita harus baca hadisnya itu gitu loh. Bahwa kita baca Al-Fatihah itu menyehatkan. Nah, konotasi menyehatkan di sini Al-Qur'an itu bagi orang awam itu mantra atau jampi-jampi. Ini bisa terjadi di masyarakat awam. Inilah yang dalam bahasa kita ya, kembali lagi kalau kita melihat pensil, maka konotasi kita pensil itu ternyata adalah alat menulis. Ada proses belajar mengajar. Ada alat untuk pencatat. Terkait dengan kegiatan pencatat. Ada kegiatan, ada terkait karbon. Karena di pensil itu. Nah, ketika kita melihat teknik bahasa terkait kata pensil, maka konotasi-konotasi itu akan kita bisa bayangkan apa yang terjadi di masyarakat. Gitu loh. Ini saya punya teknik bahasa ini belum saya rumuskan, tapi memang kayak gini caranya teknik bahasa. Artinya ketika bicara kita melihat Quran di kamus ada di kamus Quran, maka bayangan kita terkait dengan kata demi kata di ayat Al-Quran, maka kita akan menggambarkan, melihat sekali luasnya. Oh ternyata Quran ini terkait dengan interpretasi. Artinya ketika kita baca di Al-Quran, hati-hati bahwa ini mengandung interpretasi dan ini tentu aja butuh sanad gitu loh, butuh penjelasan di hadis. Begitu juga ternyata di kamus Al-Quran ini menyangkut mantra. Oh artinya ada di konotasi di masyarakat zaman dahulu ada atau di zaman eranya bahwa ketika ngucapin ayat Al-Quran itu dipakai untuk pengobatan. Ini yang kita harus bayangkan lebih jauh untuk mengartikan sebuah makna yang ada di Al-Quran ini. Jadi sanad itu memang akan di sini kalau saya makanya saya memang harus hati-hati menjelaskan teknik bahasa ini. Ya agak sulit ya. Kalau dari segi pesantren saya mengerti juga tekniknya juga susah gitu loh. Tapi saya teknik bahasa dan saya memang agak berbeda cara pendekatannya untuk mengertikan apa yang ada di Al-Quran. Ini yang saya pahami. Saya 10 tahun untuk belajar teknik bahasa. Memang Abah tidak akan mengetahui teknik saya gitu loh. Makanya inilah yang. Tapi kalau Abah menyerang, itulah nilai kebenaran. Menyerang. Saya gitu, itu kalau Abah. menyerang nggak begitu. Kalau saya nyerang bukan begitu. Oh gitu ya. Ya ini apologet aja keluar ilmunya. Gitu kan. Gitu. Jadi ini loh. Jadi ada hadis ya. Kembali. Yang tadi katakan itu adalah muqaddimah dari Sahih Muslim itu mengatakan begitu. Jadi sesungguhnya sanad itu bagian daripada agama. Kan gitu, karena kalau tanpa sanad orang itu bisa berbicara apa saja padahal dia itu nggak tahu. Kan gitu. Bahkan di dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah halaman 393 itu masalul ladzi yatlubu amara dinahu bila isnadan kama salil ladzi yartaqis syidhu bila salam. Ya, perumpamaan orang yang mencari ilmu agama tanpa sanad seperti orang yang naik ke atap sebuah bangunan tanpa tangga. Ini perumpamaan. Jadi orang yang mencari ilmu atau orang yang mencari ilmu agama ini khususnya ya kan kita sedang berbicara tentang Islam tanpa sanad itu seperti orang yang naik tangga orang yang mau naik ke atap tanpa tangga. Ya kan Imam Sufyan As-Tsauri yang wafatnya tahun 161 Hijriah rahimahullah taala. Jadi
sanad adalah senjatanya orang beriman. Al-isnadu silahul mu'min. Jadi kan, itu sanad itu senjata orang yang beriman. Apabila tidak ada senjata tersebut, maka dengan apa mereka berperang? Melawan setan dan syubhat. Ini riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syaraf Ashabil Hadis halaman 42. Jadi itulah pentingnya sanad. Karena apa? Jadi kita itu kalau tanpa sanad ya bisa berkata apa saja. Enggak, ini Quran ini begini. Padahal ketika ditanya apa di mana, kok kenapa begitu, dari mana, apa melalui bahasanya atau periwayatannya atau asbab penunjuknya, nanti di situ nantinya maksudnya. Maka Allah membatasi kayak gitu, la taqfu laisa bi ilmu, kan gitu, ada kan gitu. Jadi jangan mengikuti apa yang kalian tidak tahu tentang ilmunya. Ini perlunya sanad itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kana dzalika anhu mas'ula. Itu kan, itu dipitakan pertanggungjawaban, penglihatan, pendengaran, dan apa yang kita pikirkan, ucapkan. Nah, apalagi ini tentang agama kan itu. Ini makanya pentingnya sanad itu di situ gitu. Kalau kita tidak tanpa ibaratnya yaitu orang yang naik ke atap tanpa tangga, bisakah? Nggak bisa. Nah, ketika itu untuk diri pribadi, bolehkah? Boleh. Tapi silakan, karena pertanggungjawabannya sendiri kan. Tetapi yang bahayanya itu kalau lalu mengajarkan kepada orang lain, didengar orang lain, dilakukan lagi orang lain. Ini yang namanya dosa jariah itu di situ. Allah alam bisawab. Ini kalau saya kan sering mempelajari dunia pendidikan ya, Abah. Teknik mendidik ya. Memang teknik mendidik ini akan menjadi kontribusi utama terjadinya multi persepsi di masing-masing individu. Teknik mengajar yang ada di pesantren itu sedemikian rupa menghasilkan rupa-rupa yang ada di pesantren pendidikannya. Kalau saya mungkin nggak terkait dengan pesantren, maka pendidikannya juga rupa-rupa gitu. Semua doktrin itu mengarah pada suatu sistem struktur otak kita. Dan inilah yang menjadi warna-warna kehidupan di dunia ini, cara berpikir. Mungkin saya sama Gus Betik agak mirip-mirip cara ini karena menekankan suatu kata, ya, sehingga agak interpretasinya. Saya mengakui suatu sistem pengajaran menghasilkan ya produk yang berbeda dengan yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Halo, assalamualaikum Agustan, saya potong maaf ya. Saya ada perlu mendadak ini diajak istri saya keluar, Pak. Jadi saya mohon maaf, dan kepada Agustan, Gus Beti dan teman-teman yang lain, terima kasih ilmunya. Mohon maaf telah memotong komentarnya Saudara Agustan. Saya sependapat dengan panjenengan Gus. Monggo dilanjut, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Bang Amir Hamzah ya, mohon maaf apabila ada kelaturan. Yo. Saya orang bagian yang berpengalaman di dunia pendidikan. Jadi artinya ini ketika kita mendidik sedemikian rupa, kalau 5-10 menit hasilnya gimana? Kalau 5 tahun itu gimana? Kalau 10 tahun itu produknya akan gimana bentuknya? Cara berpikirnya bagaimana? Ini kita lihat ini. Jadi hati-hati juga sistem pengajaran kita. Apakah kita terlalu terdoktrinisasi dalam apa yang kita terima? Ini pun harus saya termasuk orang yang saya orang mengevaluasi dunia pendidikan, ya, mengevaluasi karena saya melihat cara ngajarnya, metode ngajarnya, kurikulumnya, buku-bukunya, ini menghasilkan produk bagaimana pemikirannya, ya. Ini yang harus Nah, apakah kita teracun? Nah, istilah teracun begitu mendalam mengental sehingga membuat darah kita dalam berpendapat gimana bentuknya. Nah, ini yang harus diperhatikan agar kita mengintrospeksi kebenaran yang dimiliki otak kita. Nah, ini yang harus diintrospeksi. Saya termasuk ketika saya berhadapan sama Abah teh ya, berarti otak saya kan harus
berusaha mendekati cara pendekatan Abah Tea. Nah, saya ketika bicara sama Gus Betik, saya akan mendekati cara berpikir Gus Betik. Karena apa? Dunia pendidikannya akan menghasilkan produk yang mana? Warna apa? Nah, inilah yang harus disadari untuk mencari titik kebenaran itu. Nah, saya di sini Abah Tea ini agak lebih dibandingkan koma-koma lain ya, agak lebih enak gitu. Nah, saya berharap titik kebenaran di dalam diskusi kita di Komal ini menjadi tercerahkan dan mendapatkan nilai kebenaran itu. Sehingga ini banyak yang ada. Kalau saya gini ya, terkait misalnya gini ya, kita kan sering membantah, saling membantah. Nah ini kalau saya cenderung, karena memang saya dari bahasa, teknik bahasa, mohon dimaaf. Misalnya kafir itu bagi saya mempunyai arti satu, orang yang membantah, ya, orang yang suka membantah. Tetapi kita mengatakan orang itu kafir ketika logika kita tidak nyambung. Nah ini yang banyak, dari para ulama dulu ngomong kafir kata Gus Baha itu normal-normal aja, ya. Nah kalau kau lihat kata Gus Baha itu saya juga, ternyata tafsiran yang terkait dengan kafir atau orang yang menyukai bantah. Jadi orang yang punya hobi membantah gitu ya. Itu nah ketika logikanya tidak nyambung, nah, ini yang menjadi istilah orang mengucapkan kafir. Nah, tapi kok telah menjelaskan ternyata logika, framework logikanya benar, ya, dan akhirnya sejalan. Nah, ini yang nanti menemukan titik kebenaran. Nah, jadi ketika kita bicara berbantahan-bantahan ini dengan argumen masing-masing, harusnya kita tetap berpola pada mencari titik kebenaran. Nah, sehingga kita terhindar dari kafir, karena orang yang kafir berbantah tapi akhirnya tidak nyambung satu sama lain, logikanya nggak nyambung. Nah, bagaimana kita nyambung? Sehingga kita dapat tidak. Ini yang kita berharap rahmat, dan mudah-mudahan di Komalnya Pak Abah Tea, Pak Sofyan ini akan lebih mencari nilai kebenaran. Itu Abah. Siapa Pak Sofyan itu? Saya nggak tahu itu. Ada juga Abah Sagalhayang tuh, lihat tuh benderanya. Sok nyala-nyala baik. Ya, Waalaikumsalam Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus semuanya, assalamualaikum. Izin nyimak sambil jualan biasa. Iya, boleh. Barokah untuk saudaraku seperti itu. Contoh begini ya, perbedaan itu tadi mengambil perkataan antara siapa Gus? Buya Arozi dengan siapa tadi? Firanda, Mbak. Firanda. Yolah. Hah? Firanda. Ya si Wahabi muda itu ya. Ya, betul. Tahu Pak. Nah ini apa tentang sholawat itu. Nah, karena di golongan lain bahwa yang namanya sholawat itu ada yang pakai sayyidina dan tidak, seandainya begitu ya. Atau sholawat itu apa? Nah, kita mendengar man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'inati faqad ahab. Ya, itu. Jadi dasar hadisnya itu man ahabani kana ma'in fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga, sambil mengisyaratkan telunjuk jari dengan tengahnya. Rasulullah kan begitu. Nah, maka ketika kita mencintai Rasulullah, orang itu saking cintanya kepada Rasul, contohnya ya para ulama-ulama itu ya. Jadi mengungkapkan kecintaannya itu dengan sholawat. Ya. Maka sholawat diartikan kecintaan. Orang cinta itu gimana sih? Menggambarkan, contohnya yaitu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Kan gitu. Jadi engkaulah anta syamsun, kau bagaikan rembulan. Anta badrun, kau bagaikan bulan purnama yang indah tanpa celah. Kan gitu. Nah itu sholawat itu pujian kita menandakan kita cinta kepada Rasul. Maka ada para ulama itu
mengarang sholawat itu karena keluar dari kecintaannya. Sedangkan yang sebenarnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu kan, jadi nggak boleh ditambahin tuh. Nah tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita ini ada unggah-ungguh, maka ditambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu juga di situ aja perbedaannya. Tapi sama-sama yang satu itu jangan menambahkan sholawat karena Allahumma sholli ala Muhammad ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawatnya antara perbedaan antara Allah kepada Rasulullah itu bukan sholawat kayak kita, berbeda tentunya. Apakah Allah bersolawat? Masa pakai kalimat Allahumma lagi kan nggak mungkin. Karena, nah berarti ziyadatul dimanakan adalah yarfa'ul darajati, ya kan gitu. Menambah derajat, menambah derajat itu selawatnya. Tapi ketika malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW itu bermakna memintakan ampunan. Nah, itu derajat juga kan. Nah beda dengan selawat kita. Nah selawat kita itu karena kita itu nggak punya kemuliaan, maka minta kepada Allah. Allahumma ya Allah. Nah gitu kan ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah derajat kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Itu tentu berbeda posisi lah intinya begitu. Tapi nggak ada perbedaan menurut saya kali itu. Itu kan. Tapi kembali kepada sanad. Ini sanad itu beda lagi nantinya. Kan gitu. Beda sanadnya. Maka banyak referensi yang mengatakan al-isnadu silahul mu'min wa dalam yakun ma'ul islahu fabaya syai'un yuktalu yuktalu ya bahasanya. Ini ibarat sanad itu adalah senjata bagi orang mukmin. Maka apabila orang tidak punya senjata, bagaimana dia bisa berperang? Itu. Nah, kembali tentang sanad itu dipentingkan. Maka dan hadis itu juga dilihat dari sanad dan syaratnya nanti juga sama aja. Nah itu. Jadi intinya kita membaca Quran hari ini, kita membaca hadis sahih dan hasan dan hadis qudsi dan lain-lain. Itu dia karena sanad itu. Nyambung nggak ke Rasulullah. Itu. Dan saya sarankan juga, ini cuma saran saja nih Pak Agustan. Kalau kita mengambil mencari buku, nah maka carilah buku yang yang pengarangnya itu jelas-jelas banyak orang yang mengetahui siapa dia. Karena biasanya ada autobiografinya itu. Oh ini karangan ini, orang ini begini dan sebagainya. Jangan sampai juga nanti kita mengambil membaca buku yang bukan dari umat Islam. Ini nanti bermasalah juga. Karena ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tuh gini Abah, karena kita ini udah usia, kalau saya kan udah di atas 60, mungkin Abah juga di atas 60 nih. Ya. Muda. Jadi kalau kita sebagai udah umur 60, ya, itu saya cenderung kita mengeksplorasi. Jadi lebih banyak, bukan belajar lagi, bukan mempelajari, tapi mau eksplorasi nilai-nilai kebenaran. Jadi kalau saya gitu, Abah, saya dari Gus Betik banyak nih dapat nilai kebenarannya gimana, dari Abah juga banyak. Dan kita memang menyatukan suatu nilai kebenaran pada diri kita gitu loh. Sehingga kita ya udah di atas 60 ini udah siap-siap lah ya di dekat kuburan itu kan. Jadi kita terserah. Dan saya terus terang selama di dunia ini khawatir apakah saya teracun sama pemikiran-pemikiran yang akan menjerumuskan saya pada suatu hal yang tidak benar. Saya khawatir sekali dengan pembicaraan yang luas di sini. Saya khawatir apakah ilmu yang saya raih itu akan menjadi saya telan mentah-mentah ya,
tidak dieksplor lagi, itu akan berbahaya pada saya dan jalan saya. Nah itu yang kata saya takutnya ke jalan sesat itu. Oleh sebab itu memang kita di sini diskusinya bagusnya mencari nilai kebenaran itu sendiri. Nah itu ya, itu Abah. Terima kasih. Lanjut Pak Japri. Assalamualaikum Bang Jabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dilanjutkan. Kalau saya sebenarnya sih sangat apa ya, Abah ya? Karena sudah jelas tupoksi kita ini ya, tupoksi kita ini diciptakan ya, yaitu ibadah. Apa itu ibadah? Perbuatan yang berlandaskan syariat Islam. Jadi segala sesuatu hal yang dalam konteks pengembangan perbuatan itu metode, saya anggap itu sebuah metode yang bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya. Metode dalam berbuat yang penting koridor sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak perlu harus dipersempit dengan apa hal-hal yang sifatnya memang bagaimana tata cara kita untuk berbuat ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya ada kewajiban itu sudah ketetapan, tetapi tentang metode-metode perbuatan-perbuatan di secara horizontal ini sangat luas sekali. Jadi tidak perlu kita untuk persempit tata cara atau metode-metode selama itu ya ada dalam koridor ya perbuatan yang baik atau tata cara dalam konteks syariat Islam. Ya termasuk politik nggak bisa dipisahkan. Politik itu mengatur tentang tata cara bagaimana agar supaya suatu keteraturan di dalam hidup berbangsa dan bernegara itu bisa teratur, rapi, dan tidak ada kejahatan-kejahatan. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi jangan dipisahkan semuanya. Kita jangan memutilasi segala sesuatu yang sifatnya metode-metode demi sesuai apa tujuan kita diciptakan. Jadi hal-hal yang sifatnya sifatnya ritual, selama itu ritual itu ya, walaupun mau dikatakan sanatnya nyambung apa enggak ya, tidak ada masalah sebenarnya. Selama ritual itu mempunyai suatu makna dan tujuan yang baik ya untuk bekal di dalam diri kita, bekal di dalam diri kita untuk berbuat sesuatu hal yang sesuai dengan syariat Islam, monggo silakan. Karena itu metode saja sebenarnya. Jadi jangan kita persempit segala sesuatu dalam konteks bagaimana diri kita ini bisa berbuat sesuatu hal sesuai dengan perintah apa yang diperintahkan dan memang sesuai dengan tupoksi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aja singkatnya, Abah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Jabri. Pak Miftah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo silakan ditanggapin. Enggak, dilanjutkan. Boleh ditentang. Boleh. Saya menjamin Ya, saya belum menyimak dari awal, saya tidak tahu. Tapi cuma ada beberapa yang tadi penyampaian yang saya pahami ya. Sanad, terus ada metodologi dalam penyampaian ilmu atau pengetahuan ya, pelajaran tadi yang saya simak dan lain-lain. Jadi perlu ada perbedaan ini. Jadi dibedakan ya. Ketika kita ngomong perihal permasalahan sanad, maka berhubungan ketika kita mencari sebuah ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomong di dalam permasalahan pendekatan persuasif ke seseorang dalam memahamkan sesuatu, maka ini adalah metodologi pengajaran. Maka ini sangat sangat perbedaan sekali ya bagi saya, perbedaan yang sangat signifikan. Terus perihal permasalahan di dalam cara berpendapat ya, itu terkadang antara orang yang sekarang beda, murid beda dengan guru, ya kan? Tapi di sana tetap tidak menafikan yang namanya sanad. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Sehingga dari redaksi yang ada di situ, maka situasinya beda. Kalau kita poinkan dari sanad, maka otomatis di sana proses dalam tahapan kita mencari ilmu dari siapa, dan ini nanti bisa dipertanggungjawabkan enggak, terus ini nyambungnya sampai kemana. Karena ketika kita nanti ketika kita mau berpikir, maka di sana diakui atau enggak diakui. Ini kalau seputar masalah permasalahan agama loh ya. Itu kan nanti Yahudi itu kan pecah menjadi 71 ya. Sedangkan Islam itu kan 73. Otomatis
pecahnya sebuah kelompok ini menjadi 73 kelompok ini tidak terlepas dari apa? Pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Entah itu perbedaannya hanya sedikit atau banyak. Nah, maka di sana Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya ikhtiras Pak itu dalam hadis itu ya otomatis dari sahabatku, terus orang yang mengikuti sahabat tabiin, tabiin dan lain-lain. Nah, ini yang mendekati sebuah kebenaran, ya kan. Nah, maksud saya begini ya, ketika kita ngomong dari situ, maka otomatis kalau Abah Tia itu lebih cenderung tadi perihal permasalahan sanad itu adalah diarahkan kepada pembahasan mana tata cara mencari ilmu. Sedangkan dari Mas Agustan itu lebih spesifik dalam metodologi pembelajaran, yaitu dengan bentuk pendekatan bagaimana bla 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 bla, terus bagaimana cara memahami. Nah, dari redaksi yang ada di situ itu apa ya, kok nggak nyambung gitu loh. Ini sebenarnya hanya sebatas untuk saling melengkapi kalau dari saya pahami. Artinya Mas Agustan itu melengkapi konsepnya dari Abadiyah ketika orang itu sudah mencari ilmu dengan bentuk syarat yang sudah tepat, maka untuk metodologi dalam pengajaran bisa seperti dari Mas Agustan tadi. Itu yang saya pahami seperti itu. Itu aja sih menurut saya seperti itu. Ya, ya. Terima kasih. Kembali ini ya tentang apakah kitab itu perlu kita itu sanad. Ini pertanyaan apa namanya? Apa ya yang pembahasannya di situ. Karena seperti yang tadi Mbak, suaranya nggak kedengaran, Mbak. Ya, halo. Nah, ini baru jelas. Udah. Ini biasa kalau ngomong kan terus agak jauh gitu kan itu. Ya ini kembali kepada sanad. Kepada makanya ada pembahasan yaitu apakah di zaman sekarang ini kita perlu bermadhab, apa wajib bermadhab kan itu ada. Maka jawabannya dari saya menukil dari kumpulan Bahasul Masail dari Dr. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud ya ini. Itu saya juga ada pertanyaan musawir itu begini. Pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu madhab Rasohor. Perlukah kita bermadhab saat ini gitu kan? Maka jawabannya adalah pada masa sekarang wajib bagi umat Islam itu mengikuti salah satu atau bermadhab itu penting. Kenapa? Karena selagi, ini nanti selagi bahkan karena Sayyidi Aliul Khawas rahimahullah ta'ala idza sa'alahu insan gitu, tentang madhab itu dikatakan maka kita penting wajib sekali kita itu mempunyai bermadhab selagi kita belum bisa menguasai ilmu agama Islam itu secara menyeluruh. Nah pertanyaannya tentu lanjutnya adalah apakah kita sudah menguasai ilmu agama itu tentang Islam ini, karena Islam ini ditopang dengan ilmu pengetahuan. Maksud ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang menyokong kepada kebenaran bersyariat menurut Islam. Makanya ketika kita mengungkapkan satu ayat dari Al-Quran itu biasanya baik dilihat dari sisi etimologi bahasanya, ini artinya begini, lalu maka di dalam Islam itu mengenal yang namanya tasrif untuk mengetahui apa makna daripada ayat itu sendiri. Jadi kita bedakan antara umat terjemahan dengan kita. Kita ini bukan umat terjemahan, ya kan? Karena kita bukan umat terjemahan, maka kita dididik dari mulai kecil itu yaitu dibiasakan dengan originalnya.
Maka bagi umat Islam dengan orang-orang non-Muslim itu berbedanya ketika ditanya kepada umat Islam, tolong bukakan surat sapi betina, lah bingung orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu cenderungnya kepada original. Tolong dibukakan surat wanita dong. Nah, orang Islam ngomong, coba buka surat An-Nisa ayat sekian, buka Al-Baqarah ayat sekian. Maka umat Islam siapapun dia, kalau yang pernah ngaji itu dia akan tahu. Sedang buka surat Al-Mulk atau surat Yasin dan itu di perbedaannya. Kalau mereka di non Muslim itu non daripada Islam itu nggak biasa dengan originalnya. Maka ketika ditanya surat itu buka coba ini, dia tidak akan tahu. Itu perbedaan yang bertolak belakang antara timur dan barat. Nah, itu makanya di dalam Islam ini perlu sanad itu di situ. Karena apa? Karena kembali Allah itu mewanti-wanti itu inna sam'a wal basara wal fuada karena dzalika anu masulaya kalau nggak salah begitu. Jadi setiap pendengaran, penglihatan, ucapan dan perilaku mindset kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka tadi saya itu cenderungnya dan umat Islam itu biasanya kalau mau mengutarakan tentang Al-Quran maupun hadis selalu menukil menurut profesor ini, menurut ulama ini, menurut doktor ini itu. Nah nanti di situ di akhirnya ada. Makanya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i ada perbedaan. Kenapa itu? Karena sama-sama ini aslinya begini loh. Menurut saya kan begini, ini di hadisnya. Tapi kata Imam Syafi'i yang ini hadisnya kalau begini ada juga. Nah kita akhirnya itu ada bukan perbedaan dasarnya tapi perbedaan dalam fan atau cabangnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mungkin Gus Betik mau ini atau Bang Agustan. Monggo Mas Angger, Bu Erna, Mas Miftah, monggo silakan. Apa mau nanya Anggrek-Gron atau Bu Erna mau nanya silakan. Abah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Saya mau nanya Abah, bisakah kita umpamakan seperti ini? Metode itu metode dalam mencuci mobil atau cara dalam mencuci mobil kita samakan dengan inilah tarekat dalam mencuci mobil. Bisa nggak begitu Abah kira-kira? Bedakan kalau mencuci mobil itu ini ya, maksudnya kita mengambil ibarat itu yang gimana ya? Ini cara mengambil ibarat nih, hati-hati juga. Bedakan antara ilmu umum, maka di dalam ta'lim muta'alim itu yang diwajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu adalah ilmu agama. Ilmu yang menyokong li'annahu yutawassalu bihi ila umatil fatin. Itu sebetulnya. Jadi ketika kita ibarahkan kepada nyuci mobil bebas, yang penting kan bersih. Nah, apakah agama Islam itu disamakan dengan cuci mobil? Kan nggak bisa. Nah, ini hati-hati juga kan gitu. Contohnya tadi model Bang Agustan, maka saya langsung potong itu. Kenapa ini Quran kok disamakan dengan jambi-jambi? Karena gini loh, contohnya mengambil ibarat hati-hati loh. Ketika saya ngomongin loh, Presiden Amerika itu kalau sama samanya gitu, nggak tahu Presiden Amerika kapan gitu. Bolehkah saya samakan dengan monyet gitu? Kan nggak bisa. Mengambil ibarahnya itu salah. Mengambil contoh itu yang sesuai, yang sama-sama satu level. Itu Bang. Mohon. Iya Bang. Berarti bisa nggak Angger bilang bahwa metode, cara dan tarekat itu artinya sama semua kalimatnya gitu? Bisa nggak begitu Mbak? Tujuannya sama, metodenya yang lain. Itu. Oh iya. Ya, Angger gitu aja, Abah. Silakan lanjut yang lain. Hati-hati Bang Angger ya kalau ini ya kalau ambil ibaroh ini. Hati-hatilah pokoknya mah.
Siap Abah, siap. Bagus. Oke, Kang Mas Miftah, monggo silakan. Mumpung Abah masih Apa perawat. ya, cuma gini aja. Tadi kan Abadnya menyinggung masalah Quran. Jadi terus ada kayak mantra dan lain-lain. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai mantra gitu aja ya, sederhana. Artinya begini, Al-Quran itu kan di sana universal ya. Universal itu semua ada ya. Mulai dari ranah mungkin dari ranah apa keimanan, terus ranah untuk sebagai sumber dari apa hukum dalam masalah ubudiyah, terus hukum di dalam permasalahan kayak muamalah dan lain-lain itu kan ada, ya kan. Terus di sana juga ada ibarat kata itu sebagai apa ya, untuk sejarah para umat-umat terdahulu yang banyak adalah agar kita itu berpikir bagaimana sih umat-umat terdahulu itu seperti apa dan lain-lain. Terus bagian dari itu juga bisa dijadikan sebagai istilahnya itu sebagai mantra-mantra untuk mahkota, untuk perempuan dan lain-lain ya kan seperti ya itu kan. Sehingga maksud saya begini, jangan kita mutlakkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mantra-mantra. Ini jangan, ini menurut saya seperti itu. Karena di dalamnya itu ada ya, di dalam Al-Quran itu memang ada beberapa ayat yang memang bisa digunakan untuk mantra. Nah itu aja sih. Makanya artinya kan Al-Quran itu tergantung dari tujuan seseorang ya, wasdul tujuan. Makanya kan wan nazilul Quran itu loh. Wan nazilu apa? Wa nazilu minal Qur'an ma huwa shifa. Wan nazilul Quran ma huwa shifaun. Itu kan artinya saya menurunkan Al-Quran itu sebagai apa, syifaun ya, sebagai pengobat ailikulidain ya, untuk setiap penyakit dan lain-lain. Nah itu baik entah itu penyakit lahir ataupun yang batin, basisnya kan ke sana, nanti arahnya ke sana. Itu aja sih kalau saya. Jadi perlu digarisbawahi yang paling pembeda itu antara mengambil sama menyampaikan. Kalau mengambil itu tadi itu sanad, tapi di dalam menyampaikan itu metodologinya macam-macam nanti. Ada yang metodologi cara penyampaiannya itu dengan bentuk rileks, nyantai. Ada yang di situ penyampaiannya itu dengan bentuk lugas karena melihat dari dari audiennya. Maka kita juga tidak terlepas dari audien. Kalau audien seperti Prof sama Gus Berti, Abah Tea, maka al-alim yakfi bil isyarah gitu aja. Orang alim itu cukup dengan isyarah saja sudah paham gitu. Dan ketika sana nggak ada asbak di depan, maka saya cuma ngomong aja, Prof, di rumahmu ada nggak ini? Tolong Prof ambilkan. Ambilkan itu berarti apa? Itu sudah paham. Kalau aku merokok berarti di depannya ada asbak apa enggak? Oh enggak ada asbak, maka yang diambilkan cukup asbak kan gitu. Maka di sana kan. Maka segala sesuatu itu tidak terlepas dari audiennya. Itu kalau dalam masalah perihal penyampaian. Kalau menanggapi masalah buku ya, buku itu kan beraneka ragam. Maka tadi sudah disampaikan oleh Abah ya, bahwa ketika kita mengambil sesuatu dari buku, melihat biografi siapa ini, siapa yang menulis dan bagaimana, terus karakternya seperti apa, harus jelas. Karena apa? Karena ketika kita ngomong perihal masalah sanad, maka sanad ini juga cukup ketika kita apakah nyambung, sanad itu mutasil apakah nyambung ketika kita mengambil dari buku. Maka kalau bukunya itu memang valid ya, valid artinya pengarangnya itu kredibilitas dan memang nyambung, maka otomatis sanadnya juga nyambung gitu. Itu yang saya tahu seperti itu. Coba diluruskan karena saya juga masih belajar ini. Oke. Iya, terima kasih. Kang Miftah. Kalau aku melihat sih begini, antara sebetulnya itu bukan topik utama ya. Topik utama kita adalah sanad di situ sebetulnya. Tapi nggak apa-apa karena tadi ada sedikit
kesalahpahaman yang menjadi sensitif ketika Mas Agus mengatakan bahwa Al-Quran itu mantra gitu ya, atau jampi-jampi gitu, dan langsung disikapi oleh Abah itu karena cara pandang yang beda aja. Sebetulnya yang dimaksud mantra itu tidak selalu yang negatif, yang tidak baik, yang bertentangan dengan Islam, tidak begitu. Contohnya begini, dukun gitu ya. Kalau dilihat etimologinya itu kan bahasa Jawa, dukun ya. Artinya yang menolong kita, yang membantu kita dalam hal-hal kesehatan gitu ya. Cuman kan opini sudah berubah, kalau dukun itu mesti sesuatu yang gitu. Padahal ada dukun yang sampai sekarang juga masih diperlukan, khususnya di desa-desa itu, karena tidak adanya juru ramah gitu ya, bidan gitu. Itu dukun gitu ya. Jadi dukun itu tidak selalu berkonotasi negatif ya. Memang ada juga yang disebut dukun palsu, itu kan yang negatif juga ada memang, cuma tidak bisa dikatakan dukun. Ya Allah ya Karim. Begitu juga